Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita surat Taha. Taha surat yang ke-20. Masuk kepada ayat yang ke-116, halaman 320, surat Taha, ayat 116, surat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Faqulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkil la yabla. Sampai di situ. Kajian kita hari Selasa yang lalu setentangan firman Allah Ta'ala mengenai Nabi Adam, di mana beliau tergoda, terbujuk oleh tipuan dan perdayaan setan, lantaran lupa dengan apa yang Allah pesankan. Nah, kini kita lanjutkan peristiwa awalnya itu. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika qulna, berkata kami, lil malaikah, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, maka lalu sajadu, mereka pun sujud, illa iblis, melainkan iblis, aba, dia enggan atau menolak. Faqulna, maka lalu qulna, berkata kami, ya Adam, wahai Adam, inna hadha, sesungguhnya ini si iblis, aduwwun laka, musuh bagimu, wali zaujika, dan bagi zaujika, istrimu, fala yukhrijannakuma, fa maka la, jangan, maka janganlah, yukhrijanna, dia si iblis itu sampai mengeluarkan kuma, kalian berdua, minal jannah, daripada jannah, surga, fatashka, maka engkau akan celaka. Kita pahami, ikut dulu ayat 116 yang tertulis iz. Makna iz itu kalau diterjemahkan kepada bahasa kita ketika, maka di situ ada yang terselip namanya uzkur, ingatlah.
Ingatlah oleh engkau ya Muhammad, atau kita, ingatlah olehmu saat ketika kami berkata, kami itu Allah, kami berkata kepada malaikat-malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam. Sujud bukan berarti sujud seperti salat, dan sujudnya tujuannya bukan untuk beribadah. Tapi kata ulama, dalam rangka memuliakan, menghormati, dan itu pun perintah Allah. Kenapa diperintah? Antara lain itu menunjukkan kemuliaan Nabi Adam, kemuliaan manusia. Karena ada kelebihan, ada keutamaan. Nah, diperintahlah malaikat-malaikat, termasuk di situ ada iblis. Maka iblis pun juga ikut karena perintah. Sujudnya tidak harus kita pahami mencecahkan kening, hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dua kaki, dua ujung-ujung kaki ke tanah. Itu kan sujud salat. Tapi sujud dalam rangka itu karena Adam telah Allah muliakan, Allah beri kelebihan dan keutamaan, maka malaikat diperintah untuk memuliakan, menghormati atas anugerah yang telah Allah beri kepada Nabi Adam. Nah, malaikat adalah hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang patuh, hamba-hamba Allah yang tidak punya nafsu. Berbeda dengan iblis. Nah, ketika diperintah semuanya sujud. Tidak perlu kita pelajari sujudnya di mana, ke tanah atau tidak. Yang penting intinya ikut perintah untuk menghormati, memuliakan Adam. Pelajaran kita, orang-orang yang punya keutamaan, punya kemuliaan, punya kelebihan harus kita hormati, kita muliakan. Lebih-lebih manusia lah. Manusia itu kan Allah muliakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Nah, menyatakan, mengakui kelebihan orang dengan menghormatinya, itulah yang dimaksud. Iblis tidak mau. Illa iblis. Kecuali iblis. Dia aba, enggan, tidak mau. Nah, alasan tidak maunya itu tadi, dia tidak ingin orang lebih. Dia menganggap dirinya lah dalam patut untuk mendapat kemuliaan, kehormatan. Di samping itu dia menganggap remeh Nabi Adam. Ketika ditanyakan kepada iblis alasannya, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Adam, iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud, memuliakan, menghormati Adam ketika aku perintah? Jawabannya simpel, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan saya dari api, wa khalaqtahu min tin. Sementara dia dari tanah. Jadi dia anggap nasab api itu lebih tinggi daripada tanah. Surah Al-A'raf itu. Silakan buka surah Al-A'raf, surat yang ke-7. Halaman 152. Surat ke-7 halaman 152 ayat 12.
Kita putas itu sebentar kaji. Halaman 152 surat ke-7 Al-A'raf ayat 12. Qala, berfirman Allah Ta'ala dalam rangka mencela, menegur. Ma manaka, apa alasan yang menyebabkan engkau menghambat, yang menghalangi. Mana akan menghambat? Apa yang menghambat, yang menghalangimu? Hai iblis, alla tasjuda, sampai-sampai engkau tidak mau sujud ketika aku perintah. Id amartuka, ketika aku memerintahkan engkau untuk sujud, engkau tidak sujud. Apa yang menghalangimu? Yang menghambat itu apa? Bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu lah. Tapi supaya kita tahu dah. Supaya kita tahu kan. Karena Allah tidak perlu bertanya kepada iblis. Karena Allah Maha tahu. Jawaban iblis, ana khairun, saya lebih baik. Minhu, daripadanya si Adam ini. Khalaqta, engkau menciptakan aku, min nar, dari api, wa khalaqtahu, dan engkau ciptakan dianya si Adam ini dari tanah. Tadi kita pahami sebentar. Siapa iblis? Iblis itu jin, bangsa jin, tercipta daripada api, tapi bukan api. Malaikat Jibril dan malaikatnya adalah cahaya, tercipta dari cahaya, tapi bukan cahaya. Nabi Adam dan keturunan beliau tercipta dari tanah, tapi bukan tanah. Bedakan itu dulu. Nabi Adam asli dari tanah. Kalau kita anak cucunya sari pati tanah. Iblis dari api. Malaikat dari cahaya. Malaikat bukan cahaya, iblis bukan api, manusia bukan tanah. Asalnya dari situ. Godok dari ubi, tapi godok bukan ubi, kira-kira begitulah. Iblis adalah bangsa jin. Jin terbagi dua. Jin yang taat, jin yang saleh, jin yang muslim. Yang kedua jin yang bangkang, durhaka, ingkar. Di satu sisi jin semua ya Pak, sama-sama makhluk Allah, sama-sama Allah beri kewajiban, tanggung jawab. Lalu jin-jin yang jahat, jin-jin yang durhaka, jin-jin yang bangkang, jin-jin yang ingkar disebut dengan syaitan. Syaitan. Bahasa Arab setan. Syaitan. Syaitan adalah jin-jin yang durhaka. Tapi bukan hanya jin yang setan, manusia juga ada yang setan. Dialah. Setan itu kalau kita terjemahkan kepada bahasa Arab, artinya jauh.
syatana bimana ba'uda, jauh. Jauh. Dikatakan syaitan itu dengan syaitan karena jauh daripada kebenaran. Menjauh daripada kebenaran. Serta menjauhkan orang dari kebenaran. Jauh, menjauh, menjauhkan. Oleh sebab itu, kembali kepada asal nama, siapapun yang jauh, menjauh, dan menjauhkan dari kepada kebenaran, setan. Jinkah dia? Jinkah dia? Manusiakah dia? Itu makanya manusia dan setan. Minal jinnati wan nas. Cuma masalahnya, yang manusia setan kok kadang-kadang kita payah membedanya. Sebabnya mau diawak. Kadang-kadang berjilbab mau diawak aja. Ditelakuang mau diawak. Pakai peci Makkah mau diawak apa? Peci Makkah. Iblis nama satu jin. Dikatakan dia iblis, arti iblis itu berputus asa. Kalau diterjemahkan bahasa awalnya, iblis itu berputus asa. Mublis, orang yang putus asa. Dikatakannya iblis karena dia telah berputus asa mendapat rahmat Allah. Lantaran kebangkangan kesombongannya dicap oleh Allah kafir dan dilaknat. Nah, siapa yang dapat laknat? Tidak dapat rahmat. Putus asanya dapat rahmat Allah karena sudah dilaknat. Datang kok? Halo? Iblis satu. Iblis hanya satu. Yang banyak syaitan. Beda iblis dan syaitan. Berbeda lah. Cuma sama. Nanti ko di samping setan, maka dapatlah galawi sudah S3-nya iblis. Begalar. Tinggi iblis pada setan. Nantilah kita kuah nanti. Kini ke asal namanya lu ya, asal nama. Jadi latar belakang maka dinamai dia iblis karena gitu. Nyo sombong, aba wastakbara, enggan dia sombong dia untuk melaksanakan perintah Allah. Allah yang memerintahkan dia melawan. Kan tak tanggung-tanggung tu. Allah yang memerintahkannya usjudu aba wastakbara, dia enggan, dia menyombongkan diri saya lebih baik daripada Adam tu. Boleh engkau suruh boleh. Kan itu tidak berbunyinya. Dilaknatnya. Kesombongan itu tidak boleh dipakai oleh makhluk. Kini dipakai oleh iblis untuk melawan Allah. Pada mulanya iblis laknatullah. Iblis laknat. Ana laknat dikutuk. Ana laknat disingkirkan daripada rahmat. Bolehkah kita melaknat iblis? Boleh, karena Allah sudah melaknatnya. Iblis laknatullah. Iblis yang dilaknat Allah. Siapapun yang dilaknat terjauh daripada rahmat, tidak akan beroleh rahmat. Maka putus asanya oleh dapat rahmat Allah.
Itu iblis. Iblis kolah yang meminta untuk nak mati-mati itu, bukan setan. Iblis. Dalam ayat Al-A'raf kita balik. Ana khairum minhu. Berkata sang iblis, saya lebih baik daripadanya. Saya lebih baik daripadanya. Nya siapa? Nya si Adam. Si Adam pada petanggulnya. Nama dulu Allah ciptakan iblis daripada Adam. Dulu iblis. Atunya nya tua. Nah cok terlintih kurang ketek tu orang tua. Orang tua ya. Nama rasa talongkahi. Orang tua ya banyaknya orang tua kan ya. Nah dulu turun janjang. Orang tua jo. Dulu makan nasi garam. Orang tua jo. Barangkali kau lah seni pilih. Amalah tua daripadanya. Pajannya umur 1 tahun jaguang. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada. Saya lebih baik. Akulah yang kesombongan tu. Kesombongan merasa lebih. Sombong iblis tu dulu. Kau sia-sia berencana kami ikut iblis mau jangan. Kesombongan iblis itu 2. Pertama, kesombongan menentang Allah. Kedua, kesombongan melecehkan Adam. Sombong kan duanya. Sombong pertama menentang Allah, menentang kebenaran. Batrul haqq. Menentang yang hak itu sombong. Menentang Allah sombonglah. Kan yang hak itu adalah Allah. Allah itu al-haq, kebenaran, yang maha benar. Kebenaran datang daripada Allah. Apa yang datang daripada Allah pasti benar. Ditentang, dilawan, ditolak, tidak terima, sombong. Batrul haq. Batrul haq. Batara. Batrul haq. Yang kedua, ghamtun nas, melecehkan, meremehkan, menganggap enteng, sepele orang lain. Dua itu sombong. Kedua-duanya dipakai oleh iblis. Kalau dawak nama pakai? Nak doro. Alhamdulillah. Ma tahu beko baipa ke iblis. Sombong sifat yang paling Allah benci. Karena dia mengambil merampas sifat Allah. Sebenarnya Allah yang seperti itu, tapi diambil oleh manusia. Allah yang berhak sombong, tapi dia tidak sombong. Apa yang kita sombongkan Allah? Dan kasih Allah menyombong. Kasih Allah ke menyombong. Tidak ada. Ketika manusia atau ketika makhluk sombong, berarti dia mengambil punya Allah, sifat Allah. Nyalah merampas punya Allah. Kebesaran, keagungan itu punya Allah. Dipakai oleh manusia. Dengan sifat itu dia menyombongkan diri di hadapan orang banyak, melecehkan, merendahkan orang lain. Itulah iblis. Saya lebih baik daripadanya. Saya dari api. Anggapan iblis itu api itu lebih mulia daripada tabalik. Pada tanah yang lebih mulia, api membakar. Tanah meredam. Tanah menghasilkan. Di tanah tumbuh berbagai macam tanaman. Di tanah bisa hidup apa saja. Api tidak. Api sifatnya membakar dan merusak.
Jadi kalau asal kejadian lebih mulia tanah daripada api ya. Nah, ketika iblis mengatakan nyobangga tercipta daripada api, sementara Adam dari tanah, menganggap Adam ko pajakolotah kaden kamang gua lo dan tekan nyolong tak kaden sapo pajanyian. Kalau laman tu awak ko kalau laman tu awak ko nak pernah menjawab. Betul lah ke? Kalau laman tu awak ko tuan seketik ko banyak betul. Kalaulah ana khairum minhu, adan lebih tu merasa lebih, lalu menganggap orang ni ana khair minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Jam itu. Ketika itulah dia dicap sebagai kafirin, dicap kafir dan dikutuk dilaknat, wa anna alaika la'nah, untukmu laknat. Kalau duduk gajinya lepas tu iblis siapnya, setan banyak. Iblis itulah yang meminta beri tangguh. Ayat ke-4 balik surah Al-A'raf masih sama ayatnya. Qala anzirni, dia berkata, wahai Tuhan, anzirni, beri tangguh aku. Ayat balik, anzirni, beri tangguh aku, tidak akan mati-mati sampai hari yub'atsun, dibangkitkan, dihidupkan kembali manusia. Jawaban Allah, qal, Allah berkata, berfirman, innaka minal munzarin. Okeylah, ikut termasuk yang diberi tangguh, tak akan mati-mati. Si ikut yang beri tangguh. Maka jin-jin yang lain mati, setan-setan yang lain mati, yang tak iblis diberi tangguh sampai di kiamat. Ujungnya mati ya, tapi ditunda kematian sampai kiamat. Kenapa? Karena ingin melampiaskan sakit hatinya, kedengkiannya kepada Adam dan anak cucunya. Itu makanya Allah persilakan kata Allah. Engkau goda, engkau rayu, engkau bujuk, engkau bisik-bisikkan, dan silakan, salah. Tapi yang hamba-hambaku tidak bisa, kata Allah. Hamba-hambaku yang mukhlasin tidak bisa, hamba-hambaku yang beriman tidak bisa, hamba-hamba yang bertakwa tidak bisa, dan hamba-hamba yang berzikir dan berdoa kepada Allah tidak bisa. Selain daripada itu, disepohnya, lalu dia, disepohnya kau lalu dia. Kalau Allah, kita balik ke surah Taha tadi. Dalam surah Taha, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Aba. Anaba keengganan, ketidakmauan, ketidakpatuhan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Namanya apa? Enggan. Betapa hebatnya kedengkian, sehingga lantaran kedengkian itu berani iblis menolak, padahal iblis tahu itu, dia tahu yang didurhakainya adalah Allah, tahu, cuman dia
sakit hati dan dengki itu bahaya dengki. Kita petas ketik kaji no. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad, tokoh-tokoh Yahudi zaman Nabi Muhammad itu tahu mana tu bahasa Nabi Muhammad ko Nabi Rasul, karena dalam kitab Taurat mereka sudah ada ciri-cirinya, sifat-sifat ada, dan mereka yakin Muhammad ko Rasul. Sakit, cuma mereka tidak mau mengakui. Dan tidak mau menerima bagian dengki. Kenapa mereka dengki? Karena mereka menganggap mereka yang paling layak, yang paling pantas, yang paling patut diangkat, ditunjuk oleh Allah menjadi Nabi akhir zaman. Sebab mereka mengklaim diri mereka adalah orang yang paling utama. Tidak pantas, tidak wajar orang lain jadi Rasul. Ketika Allah pilih yang menjadi Rasul itu orang Arab Quraisy, itu yang Allah pilih. Ikut tak ketujuh di beliau. Kenapa engkau pilih dia? Kan itu tidak baca. Kalau kecil iblis, kenapa Adam tu yang kau muliakan? Mestinya ambo lah, ambo nentu kan. Jadi Yahudi protes kepada Allah. Kenapa Allah angkat, Allah pilih Rasul terakhir tu kalangan orang Arab, bukan golongan mereka, Bani Israel. Itu yang menyebabkan mereka tidak beriman, kafir, memusuhi Nabi. Lantaran dengki. Allah pilih siapa yang Allah kehendaki, Allah angkat siapa yang Allah kehendaki, anda ketujuh di beliau. Dengki itu sebenarnya adalah orang yang tidak setuju dan protes kepada kebijakan Allah. Apa tu? Allah memberi si A, si B, cakap ikut. Nak ketujuh dia. Sebenarnya hanya protes kepada Allah. Kenapa Allah berinya? Cuman, kan orang dengki pun tak bisa bangih kepada Allah. Berang tak bisa. Demo kepada Allah tak bisa. Hanya lampiaskanlah bangih itu kau orang yang mendapat kelebihan karunia itu. Jadi orang yang dengki nyobangi kepada orang yang dapat nikmat sebagai pelampiasan kemarahannya, kekesalannya kepada Allah yang beri itu. Itu intinya. Kau protes kepada Allah tidak bisa, demo tidak bisa, parang pun ya Allah tidak bisa. Betul lah. Pajak boleh. Pajak cimpa puih ko dia ni lah. Membangi lah. Itulah yang dengki itu begitu, bahaya dengki. Dengki menyebabkan pembunuhan, menyebabkan Kabil hilang nyawanya, menyebabkan Yusuf tersingkir, menyebabkan Abu Lahab tidak menerima, Yahudi tidak menerima, dan seterusnya. Tidak Lahab Yahudi. Itu kira-kira pemahamannya, petunjuk doa. Hati-hati jangan terjangkiti virus dengki. Dengki itu merusak, dengki itu berbahaya. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba faqulna, ayat 117. Maka lalu berkata kami, ya Adam,
wahai Adam, inna hadza, sesungguhnya hadza ini siapa? Ini iblis. Baca dari mana? Hadza itu kata tunjuk dekat. Hadza kata tunjuk untuk dekat. Kalau zalika kata tunjuk untuk jauh. Jadi kalau hadza aku. Wah. Inna hadza, sesungguhnya ini iblis ini Adam, aduun laka, musuhmu. Jangan lupa tuh, musuhmu sampai habis. Musuh bagimu. Dan wali zaujika, dan bagi istrimu. Itu peringatan Allah. Maka oleh sebab itu, la yukhrijannakuma, la jangan. Kata-kata la, jangan yukhriju mengeluarkan. Beko di belakang yukhriju ditambah nun bertasdid, yukhrijanna. Yukhriju mengeluarkan. Lalu di belakang ju dirangkai dengan nun. Nunnya bertasdid, berbunyi yukhrijanna. Agunnya nun bertasdid, menekankan, menyangatkan. Fala yukhrijanna, maka sebenar-benar jangan iblis ini yang menjadi musuhmu, dia mengeluarkan kalian berdua. Artinya jangan sampai iblis kau lantaran bujuk rayunya, tipu dayanya, menyebabkan kalian keduanya keluar. Kenapa? Orang dengki pasti akan terus-menerus mencari pelampiasan sakit hati. Dengki dan dendam itu akan terus menyimpan. Siasen dan dendam, siasen dan dengki, bingi, ini menyimpan. Mencari peluang, mencari waktu, kesempatan untuk melampiaskan dengki. Itu bahaya dengki. Maka berusahalah iblis itu untuk menjatuhkan, menyesatkan, mengelincirkan Nabi Adam. Yang mana sebelumnya Allah sudah kasih peringatan. Fala yukhrijanna, maka janganlah dia si iblis ini, wahai Adam dan Hawa, yukhrij mengeluarkan, jadi menjadi penyebab kalian berdua keluar dari surga. Minal jannah, dari surga. Iko bila sebelum iblis menggoda, memujuk, merayu. Sebelumnya Allah sudah kasih peringatan dan apa-apa. Ditunjuk mana tuh? Inna haza, sesungguhnya ini musuhmu dan musuh istrimu. Karenanya musuhmu dan musuh istrimu, jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga. Artinya menjadi penyebab kalian surga. Itu peringatan Allah. Dalam ayat lain dikatakan bahwa hai manusia,
Sesungguhnya setan itu musuh kalian. Fattakiduhu aduwa. Ambil jadi musuh. Surat Fatir. Boleh buka surat Fatir, surat ke-35. Fatir surat ke-35. Sebelum surat Yasin namanya Fatir. Ayat 6. Halaman 435. Halaman sampai 35 ayat 6. Inna syaitana lakum aduun. Hai manusia, sesungguhnya syaitan itu lakum bagi kamu adalah aduun musuh. Aduun musuh. Fattakhiduhu adwa. Maka oleh sebab itu ambil, ittakhidu ambil dia, jadikan dan perlakukan dia sebagai musuh. Sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh. Maka oleh sebab itu ittakhiduha adwa, ittakhiduhu adwa. Ambil, jadikan dan perlakukan dia sebagai adu, sebagai musuh. Itu jale-jale diperingatkan. Jangan jadikan dia sebagai kawan atau penasihat. Lupa pokoknya musuh. Nya musuh. Jadi kok galak mana setan itu musuh wak. Kok itu karena bajunya menjadi baju kambiang, anu harimau jauh betul. Tak tukar musuh. Innama yad'u hizbahu. Innama sesungguhnya hanya saja si setan, si iblis itu yad'u mengajak, menyeru hizbahu. Hizbah golongan kelompok. Golongan kelompoknya liyakunu agar supaya mereka itu semua termasuk penghuni neraka sa'ir. Jadi sasaran akhir iblis adalah menyeret manusia-manusia agar masuk neraka sa'ir. Itu sasaran akhirnya. Innama tidak lain tidak bukan dia menyeru, dia mengajak hizbahu, golongannya, kelompoknya, partainya, liyakunu agar supaya adalah mereka itu menjadi penghuni neraka sa'ir. Nah, itu target akhir iblis, target akhir setan. Untuk itu jangan sampai tergoda, terbujuk dengan bujukan iblis. Karena musuh cakap tu kalau masih di musuh abadi, kok galak bananya musuh awak, ramah bananu kawak, nya musuh awak kadang-kadang lah ramah orang kawak, awak lupa loh. Elok nak pilih tu kini apa lalu tu. Ini sepon wak lah boleh pilih tu. Nak pilih nak setan. Walaupun dia agian wak kue bulu bagai no setannya tetap setan. Tak korobah kan. Nah musuh tetap jadi aduh musuh. Selagi dia mengajak kita ke yang salah, mengajak kita jauh kepada yang benar, menentang benar, itu tetap dia musuh. Itu yang diperingatkan Allah kepada siapa? Nabi Adam. Ini musuh, jangan sampai iblis itu mengeluarkan kalian berdua dari surga. Yukhrijannakuma minal jannah. Karena targetnya Adam kok keluar dari surga.
Nah, terus ketik tu jangan salah paham lah, Pak. Bahwa jangan sampai kita seperti orang lain lah ngecek. Andaikan Nabi Adam dan Hawa di surga, tentu kita mesti surga, Pak. Jangan sampai itu lah. Karena kalau Adam dan Hawa masih surga, nak lelai awak dah. Orang nak beranak sana. Tak. Keinginan Allah semula kan akan menjadikan di bumi khalifah. Adam itu dicipta untuk jadi tinggal di bumi. Cuman sementara di surga dulu. Cara keluarnya, cara keluarnya mari itu sebagai wawa peringatan. Sebab kalau tak ada mari itu, nanti anak cucunya Adam lupa wak. Sebab ke dunia cokot tu, nanti iblis setan pun ke dunia lo. Maka apa yang terjadi di nenek moyang kalian akan terus melanjutkannya, meneruskannya. Maka jadilah Nabi Adam setelah lagi peringatan oleh Allah bahwa satu musuh, awak kalau lupa you musuh semua ya bahasa orang Minang. Kalau lupa balam you pukek lah tu pukek jarik. Kalau lupa balam you jarik babayo tu sangat babayo, sangat babayo. Jadi balam kau kena jarik, kena pukek, dia lupa juga. Lupa jarik. Nan jarik, yang jerat nan jarik tidak pernah lupa dengan balam. Nan lupa, awak kau balam, awak kau balam. Kalau tidak sadar awak baso jarik tu sedang terus menunggu, mintai, lamek laun awak dijerat. Di situ pentingnya kita memahami aduun tu. Aduun, musuh yang nyata. Tidak akan berubah iblis tu menjadi teman. Tidak akan berubah. Sampai nanti anak cucu Nabi Adam ko mengawaninya masuk neraka sa'i. Bisa datang kau tak? Jadi surat Taha, la yukhrijannakuma, jangan sampai iblis ko menjadi penyebab kalian keluar dari surga. Kalau engkau keluar dari surga, ya Adam, tashqa, engkau celaka. Tashqa, celaka. Pesong, kita tiba surat Taha cukup balik. Ya barulah pas waktu itu ya. Tashqa, engkau nanti akan celaka. Patashqa, makasihnya. Kalau sampai iblis kau menggoda, memujuk, merayumu sampai kau nanti tergelincir, itu yang menyebabkan engkau keluar dari surga, maka engkau akan celaka. Engkau akan mengalami kecelakaan. Pemahaman dan disampaikan oleh para ulama dikatakan dengan tashqa. Antara lain, para ulama-ulama tafsir memahami, jika engkau wahai Adam dan Hawa mengikuti bujuk rayu setan, maka engkau akan keluar daripada surga. Kalau engkau keluar daripada surga,
engkau nanti celaka. Celaka menyebabkan engkau celaka. Nanti engkau mengerjakan berbagai macam perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, usaha-usaha yang menyebabkan engkau menderita. Sebut di surga senang. Di surga senang. Bila keluar di surga, nah, engkau akan mengalami sekian banyak penderitaan, tashqa. Saya masuk Nabi Adam surga, tapi minta boleh akan tak berlaku. Ketikalah ditempatkan di dunia, maka jadilah Nabi Adam itu berusaha untuk mencari penghidupan untuk Hawa dan anak cucu Hawa ke bawah. Kalau bahasa awaknya, dulu tidak pandai bertanak, kini harus bertanak. Tidak pandai menggoreng, harus menggoreng. Tidak pandai menyasah, harus menyasah. Di situ tashqa, engkau celaka. Engkau akan celaka, engkau akan menderita, engkau akan susah. Adam, kalau engkau sempat keluar dari surga. Yang kedua, tashqa kau, bahawa kau tidak ada menawa. Kau diperingatkan, sesungguhnya kau, iblis kau, musuh kalian berdua. Jangan sampai dia si iblis kau mengaluakan kalian berdua. Kalau sampai kalian berdua keluar, engkau celaka, akan Nabi Adam celaka. Nabi Adam itu pemimpinnya. Kalau dia yang sengsara, maka sengsara yang lain. Dia menderita yang lain. Dia celaka. Isyarat kepada Nabi Adam, hati-hati bahwa keselamatan orang-orang, anak istrimu di tanganmu. Sebab kalau Nabi Adam yang mengalami berbagai macam penderitaan usaha hidup, maka Hawa dan anak-anaknya pun tashqa. Kepala rumah tangga harus bertanggung jawab. Empet. Tanggung jawab empet. Nanti kita sampai ke situ. Jadi makna tashqa di sini bukan cilaka, tapi sangsara, mengalami berbagai macam kesulitan, kepayahan hidup. Yang sebelumnya tidak ada Nabi Adam seperti itu, tiba-tiba di bumi seperti itu beliau, tashqa. Dan memang itu cara Allah untuk menurunkan Nabi Adam ke bumi, cara Allah ke bumi melalui hal seperti itu. Nah, pelajarannya di kita daripada hadis tadi, daripada ayat tadi, rupanya syaitan kok akan terus menerus, tiada ada henti, tiada penat, tiada ada jemu, tiada letih, tiada lelah, pantang menyerah, untuk akan terus merayu, membujuk sampai orang sesat. Tidak pernah berhenti dah, akan terus menerus. Puncaknya sampai sakaratul maut. Puncaknya sampai, bahkan ketika orang sakaratul maut itu adalah suatu penentuan loh dino. Kita baca dalam kitab syarah daripada Sunan Tirmizi, namanya Tuhfatul Ahwazi. Dalam kitab syarah Abu Daud namanya Aunul Ma'bud, kita baca bahwa rupanya ketika ada anak Adam menjelang kematian, sang iblis itu memerintahkan anggota-anggotanya, ikut kesempatan terakhir kau, jangan sampai gawa, tahu gawa? Jangan sampai gawa. Maka kalian harus mengerahkan segala kemampuan kalian, kepayaan kalian untuk menggodanya, jangan sampai husnul khatimah. Nabi berdoa, wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai dikuasai syaitan ketika menjelang kematian. Sebab kalau dikuasai syaitan, kita suul khatimah.
Kenapa kesetukan jiwa? Sebab syaitan kau nak kabar nanti sampai kita mati. Lah mati kita tak ada gunanya lain. Sebab syaitan tak ada memujuk-mujuk orang mati tu. Ini tujuan. Selagi hayat di kandungan badan, dia akan terus. Sajak semulalah diperingatkan Allah melalui Nabi Adam. Ikut musuh. Kalau Nabi Adam nanti keluar kalian berdua ada seluruh akibatnya. Kalau awak berbahaya. Itu tekannya adalah iblis raja setan. Iblis raja setan. Maka dia akan terus menerus melakukan berbagai macam tipuan, perdayaan dan godaan. Bukan hanya ke Nabi Adam. Nabi Adam itu permulaannya. Tapi dia akan terus membisik-bisikkan, menggoda, merayu, memujuk anak cucu Nabi Adam. Sebagaimana dia dulu memujuk Nabi Adam. Masalahnya Nabi Adam lupa dengan aturan Allah. Siapa melupakan? Syaitan itu lupa. Akhirnya dimakanlah buah. Buah namanya? Kecil iblis buah khuldi namanya. Adik kecil nama iblis buah khuldi, tak bujuk Nabi Adam. Sebab pohon kau kalau kau makan, engkau jadi khuldi di situ, jadi kekal. Sebenarnya Allah tidak ingin engkau kekal di surga. Tapi cara supaya kekal, kau pohon kau buahnya bernama buah khuldi, buah kekekalan. Makalah engkau kekal. Itu cara setan. Karena buah khuldi tidak ada lah. Tidak ada buah khuldi. Itu intinya. Bujukan, rayuan, perdayakan, bisikan saya, hati-hati. Dibawa kaji kepada awal mula, sajak bermula Nabi Adam. Nabi Adam Allah cipta sampai kepada Allah istimewakan, Allah muliakan Nabi Adam. Kalau malaikat patuhnya, setan tidak patuh. Sampai diperingatkan kepada kita, ikut musuh. Jangan sampai musuhku menyebabkan kalian keluar daripada tempat yang bahagia menuju dunia. Di dunia engkau akan mengalami berbagai macam penderitaan, kesusahan hidup. Bawa kunung kabarnya tinggallah di gua. Pisah lo dulu ya. Pisah lo dulu. Kabarnya bertemu di Rafah dulu. Nabi Adam konon lewat diturunkan di puncak Everest, Mount Everest di India, gunung tertinggi di dunia. Kalau Hawa di Jeddah itu nenek perempuan. Lalu kedua-duanya cari mencari. Apa sebab di Arafah, di Jabal Ramah, itu lo cerita. Wallahu sehingga sampai umrah, saya sampai haji, perlu di Jabal Ramah. Untuk mengukuhkan cinta kembali. Itu orang. Tapi kalau nampak ada yang kata Jabal Ramah tu bercerai pulang sini. Kan apa ya? Lupanya pacik-pacik dekat tugu tu. Jadi kalau kau pergi ke Jabal Ramah, misal ndak udawak pecik tugu tu pecik. Baralah monyo cari mencari. Nabi Adam dari India. Ya tentulah tu Avanza Lunado le berjalan gitu. Jangan dipikir cara Nabi Adam sakitlah kepala awak. Kamalah jalan tak sasik le pakai Google Map tu apa dia susah. Bertamu. Lai bertamu.
Bertamu lah. Baratahum ke bertamu. Ambo nak lupa nak terkena. Lupa lo menanyong ke lupa. Di buku-buku lagi tapi ambo nak ada fokus mangi. Di buku-buku lagi perkiraan-perkiraan cuman ambo nak fokus mengena bara lamu ke bertamu. Dah banyak. Kamu apa kaji baru? Ya. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Di situ kaji sekarang. Ayat baru tadi ayat 107 balik. Innalaka alla tajzu'a fiha wala ta'ra. Wa annaka la tazma'u fiha wala tahsa. Kau disuruh go. Sesungguhnya bagimu wahai Adam, innalaka, engkau selama di surga ini, engkau tidak akan mengalami yang namanya tajua', lapar, ju'. Engkau tidak akan lapar. Fiha, pada surga, wala ta'ra, engkau pun tidak akan bertelanjang. Berpakaian di surga. Wa annaka, dan bahasanya engkau di surga kau la tazma, tidak haus-haus. Tidak haus-haus. Wala tadha, tidak kena sinar matahari, empek. Berarti di bumi kena empek-empeknya. Tiba di bumi Nabi Adam lapar, tapi tidak bisa minta. Maka mulailah berusaha atas ilham Allah. Lapar, terjua. Lalu haus, cari air. Cari air. Yang tak haus, yang tidak lapar, ia di surga. Lalu pakai baju, harus pakai baju, tak. Engkau ya Adam di surga tidak akan mengalami tajua', lapar, tidak pula ta'ra, engkau mengalami bertelanjang, wala tazma', annaka, sesungguhnya bahwa engkau tidak akan haus, engkau tidak akan kena cahaya matahari. Bangku kena Nabi Adam painnya. Sebab beliau kepala rumah tangga, beliau kepala suami daripada Hawa. Beliau intinya tiba di bumi nanti, kalau engkau mengalami lapar, engkau harus sahur. Adam, ni suruh bersaus ya, Nabi Adam, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga istri. Engkau nanti akan bertelanjang, yang nak bertelanjang tu di surga. Nanti tiba di dunia, di bumi telanjang, cari pakai. Engkau akan haus, cari minum, cari air. Dan engkau akan kena sinar matahari, baik rumah. Itu mengkau ampik kewajipan pokok suami untuk isteri. Paling tidak itu kata Imam Qurtubi dalam kitab tafsir. Ampik memberi kecukupan makan untuk isteri. Makan dan minum dua. Maka tidak boleh suami kenyang seorang, dan tidak boleh dia minum sendiri, karena dia punya tanggung jawab. Empek, empek, makan, minum, pakaian, rumah. Di mana tak rumah? Engkau tidak kepanasan di surga. Berarti di dunia engkau kepanasan, tanggung jawabmu untuk bikin rumah. Engkau di surga tidak akan haus, tapi di dunia engkau tanggung jawabmu mencari air untuk kebutuhan keluargamu. Engkau di surga tidak akan lapar, tapi di dunia tanggung jawabmu mencari penghidupan. Engkau di surga berbaju lengkap, tapi di dunia engkau harus cari tutup aurat, carilah. Tuh
Siko letak Nabi Adam taskanya. Bermula senang, tapi karena berhasil setan memujuk, akhirnya mengalami nampek juga. Jawab kajinya, kalau ingin nampek kau dah masuk surga wak. Bedanya wak Nabi Adam, nenek moyang kita, Nabi Adam pernah mengalami senang di surga, tapi turun ke dunia. Awak mengalami berbagai macam hal di dunia, harapan masuk surga. Nabi Adam lah pernah mengacuk sanang tu di surga, menikmati kesenangan luar biasa di surga, lama sekali. Lalu tiba-tiba beliau turun ke bumi, maka mengalami berbagai macam hidup mandiri. Di samping itu beliau juga membawa istri. Awak belum pernah ke surga, menikmati segala macam nikmat surga. Kita di dunia mengalami apa yang dialami oleh Nabi Adam ketika turun ke bumi. Tapi nanti bagi siapa yang ingin seperti Nabi Adam, berusahalah supaya masuk ke situ. Jangan sampai digoda. Kecek orang-orang dalam media medsosnya, iblis berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Artinya sedangkan dalam satu bom yang lah bisa keluar dinya, apalagi orang yang di luar surga bisa nyamambek dulu sini. Cuma tidak sampai begitu mana Allah memberikan memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana kiat-kiat untuk mencapai surga. Inti kajiwa sampai kini intinya adalah pertama, kedengkian dan kesombongan iblis yang menyebabkannya durhaka menentang Allah. Kedengkian dan kesombongan iblis yang menyebabkannya menentang, durhaka, tidak taat, tidak patuh kepada Allah. Satu. Yang kedua, kedengkian itu lahir lantaran tidak setuju dengan kebijakan Allah. Lantaran tidak setuju dengan kebijakan Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Ulang, kedengkian itu timbul lantaran tidak setuju, tidak suka Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Yang ketiga, yang keempat lah, yang ketiga lah. Ketika seseorang merasa lebih apa sajalah, lebih baik, lebih pintar, lebih hebat. Ketika seseorang merasa lebih, maka dia akan melecehkan, merendahkan, menghina, menjelekkan orang lain. Itulah iblis. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya. Inyalah tak kalian hormati. Dia akan melecehkan, meremehkan orang lain. Yang kelima, cukup lampek lah. Oh ya, lampek. Iblis dan setan musuh abadi manusia. Iblis dan setan adalah musuh abadi manusia.
Dan Allah sudah katakan itu kepada Nabi Adam, tapi lupa. Lupa kan? Lupa di musuh. Tatkala orang lupa di musuh, ini akan disergap oleh musuh. Itu bahasa awak cakap tu. Ketika balam lupa yo jarik, ini pasti tak tangkuk badan. Itulah awak, ketika awak lupa iblis setan tu musuh, kita nanti akan ditangkuk oleh iblis dan setan. Namanya ditangkuk iblis, ditampa setan. Itu peringatan Allah. Yang kelima, setanlah yang terus-menerus berusaha mengeluarkan manusia daripada ketaatan. Mengeluarkan manusia daripada ketaatan. Sebagaimana Nabi Adam juga dikeluarkannya dari surga. Terakhir, ada isyarat bagi para suami. Ada isyarat bagi para suami. Tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan 4 hal. Makan, minum, pakaian, tempat berteduh daripada matahari. Makan, minum, pakaian, tempat berteduh. Itulah tugas Nabi Adam sebagai kepala rumah tangga. Kan itu. Sampai situ kaji Pak. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Jangan lupa setan. Setan jangan lupa. Babuk. Nya jadi pe nak lupa pakai. Nak cok lupa you pakai balam. Jangan lupa. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan. Untuk kita semua, hati-hati penyakit yang paling berbahaya itu dengki. Jadi diakhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.